Oke, silahkan salah satu untuk dibimbing berdua. Silahkan ketua kelasnya. Ya, benar. Sudah menurut pertanyaan dan keyakinan masing-masing sudah selesai. Gerak sensasi. Sensasi boy. Sensasi boy. Boy. Sensasi boy. Oke, terima kasih hadiahnya. Tetapi kurang semangat ya. Untuk menyemangati sekali lagi, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Hafal semuanya? Ya, oke ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, terima kasih anak ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Nihil ya? Oke, alhamdulillah ya. Di musim hujan seperti ini kalian harus benar-benar jaga kesehatan ya, biar badan fit bisa ikut pembelajaran. Perlengkapannya sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah bawa HP semua? Sudah, oke ya. Karena hari ini nanti kita akan belajar menggunakan Canva. Sudah masuk timnya Pak Arvin semua? Sudah. Kalau ada yang belum, nanti bisa dimasukkan sama Pak Arvin ketika pembelajaran berlangsung. Oke? Paham ya? Oke, ya. Minggu lalu kita belajar apa? Gambar bentuk apa gambar model? Dua-duanya. Kira-kira ya, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak menggambar model itu pengertiannya apa? Oke, memindahkan objek dari benda objek yang ada di sekitar kita dari bentuk 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi. Ada yang ingin menambahkan lagi? Siapa? Ada enggak? Kira-kira? Oh boleh. Yuk, angkat tangan. Oh udah, kurang tinggi yuk. Memindahkan objek atau benda yang ada di sekitar kita dalam bentuk seperti keadaan benda yang sebenarnya menurut arah pandang cahaya yang ada. Oke, memindahkan objek yang sebenarnya ke dalam media 2 dimensi berdasarkan prinsip-prinsip dalam menggambar model atau menggambar bentuk ya. Oke, berarti kalian udah paham ya. Kira-kira kemarin ada kesulitan enggak? Apa kesulitannya? Arsirnya, tekniknya berarti ya. Terus apa lagi? Oh, membuat gelap terang. Terus apa lagi? Bayangan menghasilkan gelap terang. Kebalik, gelap terang menghasilkan bayangan. Siapa yang pernah mendengar kata ilustrasi? Oke, siapa lagi yang mau mendengar? Apa? Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide suatu cerita. Gambar yang memperjelas ide suatu cerita. Oke, sampai sini dulu, stop. Siapa yang pernah melihat gambar ilustrasi? Angkat tangan. Apa? Kancil nyolong timun. Itu berarti dalam bentuk sampul buku dongeng. Oh, di dalamnya ada di ilustrasinya ya. Oke, benar. Ini nanti kita akan belajar mengenai mengapresiasi menggambar ilustrasi ya. Jadi nanti hari ini kita akan mendeskripsikan, lalu mengidentifikasi ya. Setelah itu nanti setelah diidentifikasi, nanti kita juga akan mendeskripsikan, lalu presentasi juga. Nah ya, kegiatan hari ini nanti terdiri dari kegiatan diskusi dengan kelompok. Paham ya? Ya, nanti akan Pak Arvin bentuk kelompoknya, tapi sebelum nanti akan Pak Arvin jelaskan. Kenapa sih kalian harus belajar gambar ilustrasi? Menambah wawasan, mengasah keterampilan, menambah pengetahuan. Nah, pelajari gambar ilustrasi itu juga nanti akan menambah wawasan. Contoh simpelnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh satu,
ketika gurumu menerangkan dalam bukumu itu ya tentang organ dalam atau berhubungan dengan paru-paru, jantung dan lain-lain. Apakah kamu melihat itu secara langsung? Tidak. Tetapi kamu melihat dari ilustrasi. Itulah kenapa kamu pentingnya belajar menggambar ilustrasi. Jadi supaya apa yang tidak bisa disampaikan secara langsung bisa itu kamu bisa menyampaikan melalui suatu karya. Paham ya? Nah, ya. Jadi kamu nggak perlu kalau saya pengen belajar tentang otak, ini otakmu sini, tak belajar. Enggak kan? Tetapi kamu belajar dari suatu gambar. Sekarang coba kita lihat dulu apa menggambar ilustrasi. Oke, kita lihat ke depan ya. Nah, ini gambar satu ini yaitu merupakan ilustrasi buku secara umum karya seni 2 dimensi yang dirancang untuk membantu untuk apa? Pemahaman suatu peristiwa yang nanti akan jelaskan ya. Ketika kamu membaca saja tidak paham, di situ ada gambarnya, kamu akan jauh lebih paham. Sebelum aku masuk ke lembar kerja kelompok ya, Pak Rin akan melakukan sedikit games dulu biar relax ya. Nanti yang bisa langsung angkat tangan. Aku pengen buris ya. Siapa? Ayam. Yang lain diam dulu. Oke, kita terus nanti Pak Rin akan berikan bagaimana cara mengerjakan LKPD. Yuk. Sekarang ini untuk gambarnya. Setting aja jelasin. Oke ya, dalam. Bikin nama proses dulu kan? Oke, perhatikan depan dulu ya. Sekarang silakan perhatikan depan dulu. Perhatikan depan dulu. Semuanya ya, relax dulu. Oke. Sekarang hasil diskusi ditulis dulu di sini. Apa? Searching boleh sebentar. Ya, lihat dulu. Nah, kemudian buat desain worksheet menggunakan Canva seperti contoh setelah ini ya. Jadi setelah nanti kamu buat di sini ya, kamu analisis, kamu tulis di sini, lalu kamu buat Canva, didesain di Canva menjadi suatu peta konsep atau seperti ini. Jadi nanti, nah di sini kan ini ada misalkan ini tema, nah ini tema, nanti ditulis ya. Ini objek utamanya siapa di situ ya. Dalam ini ada objek utamanya, lalu dibuat tambahannya siapa. Lalu settingnya, ini waktunya kapan. Nah, setelah kamu menganalisis ini ya, ketika membuat gambar ilustrasi kan kamu akan tahu. Ketika setting itu sore, berarti di situ cenderungnya warnanya oranye ya. Begitu juga dengan misal malam, berarti nanti agak abu-abu, agak biru tua gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini tujuannya di sini, kerangka berpikir ini supaya kamu ketika membuat gambar ilustrasi nanti lebih terarah. Jadi ketika kamu situ teks ceritanya itu terus tolong ceritakan atau buat gambar ilustrasinya, kamu akan melihatnya menjadi suatu objek yang lebih terarah. Kalau kamu tidak membuat rincian ini, kira-kira kamu bingung nggak? Tulis tema lalu buat apa? Tema itu kan jadi bagian dari judul apa? Judul bagian dari tema. Judul bagian dari tema. Nah, temanya misalkan pendidikan itu tema. Kalau judul misalkan ya judulnya ini apa? Nah, nggak
usah ya. Nah, temanya pendek terus ditambah judul seperti itu, tidak apa-apa ya. Biar lebih jelas ya. Paham ya? Oke, silakan kerjakan. Yuk, kerjakan dengan baik. Waktunya sekitar setengah jam. Kalau sudah selesai bisa langsung membuat kanvanya ya. Nah, ya. Bingung kan apa yang lain? Ya, yang jelas hari ini kerangka berpikir harus sudah. Aspek yang kita amati adalah 1. Tema, 2. Objek utama, 3. Setting, 4. Jenis gambar ilustrasi, 5. Fungsi gambar ilustrasi, simulasi, teknik, media, tanggapan, dan kritik atau saran. Jelaskan mengenai tahapan pembuatan gambar ilustrasi tersebut. Sebelum menentukan ide, membuat sketsa, kemudian melakukan pewarnaan, yang keempat finishing. Jelas? Ya, oke ya. Jadi tahapannya kemarin apa? 1 membuat, menentukan ide. Jadi idenya apa dulu? Dilanjutkan apa, Mbak? Membuat sketsa. Nah, sketsanya itu dibuat berdasarkan analisis tokohnya, settingnya gimana, kemudian waktunya 30 menit telah berakhir. Kalian sudah mengerjakan semuanya? Sudah. Oke ya, sudah semuanya. Gimana? Ulangannya mengasihkan tidak? Asik. Pakai teka-teki silang lebih asik kan? Iya. Berarti kalian semua sudah paham dengan materi mengapresiasi gambar ilustrasi? Sudah? Sudah ya? Sudah paham semuanya ya? Oke, untuk memberi hadiah atau penghargaan buat Mas Aufa, silakan Mas Aufa ke depan kelas. Beri tepuk tangan buat Mas Aufa. Setelah Pak Arvin memberikan materi pelajaran, di rumah dipelajari lagi ya. Oke, apabila ada materi yang belum paham, bisa kalian download dalam website belajar Pak Arvin. Ya, nanti Pak Arvin share di WA grup kalian ya. Di situ ada buku panduan, ada PowerPoint yang disampaikan Pak Arvin di sekolah. Kemudian ada juga nanti karya-karya kalian akan ditampilkan di sana. Kesimpulannya, menggambar ilustrasi yaitu menggambar objek untuk menerangkan sesuatu ya, itu. Jadi pada intinya dalam menggambar ilustrasi itu harus sesuai dengan apa yang dituliskan dalam teksnya, menerangkan teksnya. Jadi gambarnya itu untuk memperjelas. Untuk minggu depan kita masuk materi berkreasi gambar ilustrasi. Besok minggu depan membawa buku gambar ya, sama media yang digunakan. Nah, oke. Sebelum mengakhiri pelajaran, silakan HP-nya disimpan terlebih dahulu. Kemudian dipimpin berdoa. Ya, gimana? Silakan dipimpin berdoa dulu. Dipimpin berdoa dulu. Ya, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, cukup sekian dari Pak Arvin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat hari ini.